Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita di GPDI Film Latimas menyapa pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan. Kita datang membawa setiap pergumulan, membawa setiap doa kita. Tetapi yang utamanya Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita berdoa artinya kita menaikkan syukur, menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita terus datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita tentu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita yakin dan percaya jawaban Tuhan akan tepat waktu. Jawaban Tuhan akan indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memberikan suatu perumpamaan kepada setiap kita, kepada orang-orang pada zaman itu, di mana dikatakan bahwa ada seorang hakim. Hakim itu yang sangat lalim, ia bahkan tidak menghormati orang lain. Dia tidak takut akan Allah. Tetapi di sini ada seorang janda yang sangat miskin. Dia mau supaya hakim ini membela dia. Tetapi hakim ini menolak. Ketika dia datang kepada hakim ini menolak dia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ketika ini janda ini terus-menerus menyusahkan hakim ini, terus datang kepada hakim ini untuk meminta supaya hakim ini membela dia. Tetapi karena janda ini Bapak Ibu Saudaraku, dia terus-menerus datang kepada hakim ini, maka hakim ini membenarkan janda ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, di sini dikatakan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemunya, artinya terus-menerus. Kita menaik doa dengan doa kita menaikkan syukur ke hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang Tuhan mau kita terus datang kepada Dia. Kita menyembah Dia, kita berdoa di hadapannya. Di sini Bapak Ibu, jika kita kaitkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana janda ini ketika dia datang terus-menerus sehingga hakim
ini membenarkan dia. Apalagi dengan kita ketika kita dengan terus-menerus berdoa, kita membawa setiap pergumulan kita, persoalan, tantangan yang kita hadapi di ke depan. Tetapi Bapak Ibu, hakim ini aja bisa membenarkan janda ini. Apalagi Bapa kita yang di sorga, Bapa kita yang sangat baik, Bapa kita yang sangat mulia, masakan tidak akan membenarkan kita, masakan tidak akan menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas pada pagi hari ini mengajarkan kita, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita membawa setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membawa setiap doa-doa kita, persoalan kita, tantangan kita, kita harus menyembah Dia, memuji, memuliakan, mengagungkan Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah mengajarkan kita supaya kita terus melakukan akan firman Tuhan. Di pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita berdoa, maka kita harus melakukannya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjang pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, mengajarkan kita untuk selalu seturut dan melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang selalu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.